Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang bersimbah peluh untuk memperjuangkan kalimatul haq, dihela, dicaci, dihina, digojlok. Beliau siap untuk Islam, agama yang kita cintai, bahkan rela nyawanya sekalipun demi tegaknya kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian yang telah berkontribusi tanpa henti untuk memperjuangkan akidah yang suci ini. Walaupun kita pahami, kita sadari hamba Allah, syariat Islam, akidah Islam sudah mulai digerogoti, sudah mulai diobrak-abrik, sudah mulai dirusak oleh orang-orang yang minoritas, oleh orang-orang yang punya kepentingan, dan oleh orang-orang yang punya sebuah visi dan tujuan dalam hidup mereka. Semoga Islam itu tidak akan hengkang dan Islam itu akan dipertahankan di Masjid Jabal Nur yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami berkumpul pada subuh yang mulia ini, meninggalkan kelelapan, meninggalkan nyenyaknya tidur untuk hadir di masjid-Mu, beriktikaf dan memohon kepadamu keampunan. Maka kumpulkan kami di yaumil qiyamah dalam syurganya Engkau ya Rabb, bersama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang syi'lun, walaupun dalam kondisi yang teduh, tidak banyak kita yang hadir, namun menjadi manfaat dan mau'izah. Semoga suara ini pun akan didengar oleh orang-orang yang ada di sekeliling masjid, diamalkan dalam kehidupan mereka untuk menyambut malam Lailatul Bara'ah dan malam nisfi Sya'ban nantinya. Dalam sebuah kitab Syu'aibil Iman lil Baihaqi, juzuk kelima halaman 360, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Muaz bin Jabal, Rasulullah berkata, Yattala'u Allahu azza wa jalla ila khalqihi fi lailati nisfi Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahinin. Dalam sebuah hadis tersebut disampaikan oleh Rasulullah, Allah menampakkan, Allah memunculkan, Allah memperlihatkan kepada umatnya kekuasaannya Allah yang dihadirkan pada malam Lailatul Nisfi Sya'ban, pada malam Lailatul Bara'ah, dan diampunkan semua dosa makhluknya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang musyrik dan orang yang bermusuhan. Malam nisfi Sya'ban dihadirkan oleh Allah. Dalam sebuah pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umnya, beliau juga pernah berkata, diberikan 5 malam di mana akan diistijabah, akan dikabulkan doa oleh Allah. Malam apa saja itu? Malam Jumat, malam hari raya Aidil Fitri, malam hari raya Aidil Adha, malam permulaan bulan Rajab, dan yang terakhir malam nisfi Sya'ban, tepatnya nanti malam yang akan kita rayakan dan akan kita peringati hamba Allah. Artinya apa? Diampunkan dosa oleh Allah, diterima segala amalan yang kita kerjakan, diangkat buku catatan ibadah kita pada malam tersebut, dan pada malam tersebut pula akan didengarkan semua pinta doa yang kita panjatkan hamba Allah. Malam Lailatul Bara'ah, malam nisfi Sya'ban,
Sangat banyak orang yang mengalpakannya. Bahkan ada sebahagian di antara kalangan kita yang menafikan, yang meniadakan, yang tidak mengindahkan ibadah pada malam Lailatul Bara'ah. Nabi pernah berpesan dalam sebuah hadisnya, aku pada hari yang menjelang Lailatul Nisfi Sya'ban berpuasa. Kenapa? Aku suka. Dan digemari oleh Nabi wategebut amalan li malaikatnya Allah. Beliau berada dalam kondisi saim, berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti malam, untuk malam orang Syiklun, merupakan malam yang penuh barakah. Diangkat semua amal kebaikan yang kita kerjakan, diangkat semua amalan yang pernah kita lakukan setahun penuh. Maka kondisikan diri kita untuk amal yang baik dan bertintakan hijau, tidak bertintakan merah kala amal itu diangkat oleh malaikatnya Allah. Orang yang tahan gecerna bagaimana indahnya bulan Sya'ban selaku bulan untuk mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan, maka tidak akan bangkit hatinya, tidak akan timbul penghayatan untuk ibadah, tidak akan dapat ghazah untuk melakukan ta'abbud kepada Allah, kecuali orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah dan sudah mendapatkan cahaya dalam hatinya. Orang-orang yang tepu. Contoh orang Syiklun, lagi tanya tak pelarha kameng tacok intan berlian bak jaraunun dan naliung bak jarawi, tasalurkan kepada kameng berlian, intan berlian dan naliung. Kameng akan dipilih naliung dan ditinggalkan intan berlian. Takelau bangai kameng. Kenapa? Karena kameng adalah makhluk untuk petendu, untuk pikir ke perut mantau, sehingga dia memilih rumput, tidak memilih intan berlian. Seandainya kamengnya pakai utak, pakai akai, menyegebi akai oleh Allah Ta'ala, coba seandainya dia memilih intan berlian, dia bawa ke tempat kedai ataupun tempat dia jual, ime pak kedai NP pulau, berlian tersebut dia jual, dapat anggaran, dapat biaya 50 juta, maka taboh kota luk semua pahi beliau nalir. Begitu juga dengan kita hamba Allah. Ada berlian yang akan dihadirkan oleh Allah, yakni bulan Ramadan, diberikan bulan Sya'ban sebagai berlian terindah untuk beribadah di dalamnya, dihadirkan oleh Allah, disalurkan kepada kita. Kalau kita tidak memilih salah satu di antaranya, kita tinggalkan mutiara, kita tinggalkan intan berlian, kita tinggalkan mutiara tersebut, maka tak ubahnya gedanya lagi kami. Bermakna meninggalkan yang indah, mengambil yang tidak bagus dalam kehidupan kita. Bulan Sya'ban adalah bulan Nabi. Neputran leboh bulan yang datangnya secara silih berganti. Yang pertama bulan Rajab. Bulan Rajab pun mulia. Ba awal giyu puasa li Nabi, pertengahan giyu puasa, ba ujung pun giyu puasa. Bulan Sya'ban, bulan Nabi gedanyo, di mana Nabi dalam hadis yang pernah kita baca, beliau menghidupkan bulan Sya'ban. Pernah suatu ketika giyak sedot Nabi Muhammad li Aisyah, watega sedot bak malam nisfi Sya'ban, hana merumpok Nabi waham le Siti Aisyah, Nabi kagwo bak promo yang lain. Padahal watega sedot le Nabi le Aisyah, Nabi gerumpok di Baqi' sedang berdoa kepada para sahabat, para urang-urang ahli kubur yang nadi Baqi' untuk ampun dosa li Allah Ta'ala. Kenapa demikian? Karena Nabi dekut malam Lailatul Bara'ah, malam nisfi Sya'ban adalah malam gepu ampun dosa li Allah Ta'ala. Kita bayangkan, mesena orangnya tanya yang nak di masjidnya, long tunjuk jarak tengku, ilong hana dosa aku, hana perle laki maaf Allah malam Lailatul Bara'ah, malam nisfi Sya'ban, hana perle laki ampun ba Allah, long catatan
dalam udip ijo mendung, hana metulih mira, ngan jiran hana pernah salah, ngan urang syik hana pernah durhaka, ngan tetangga kamogot, ngan sanak saudara, ngan lakau bino tidak pernah bersalah. Kalau ada orang yang mampu menjamin demikian, maka itu sangat baik dalam kehidupan mereka. Tapi uronyo hana mesido urang yang terjedom dan tunjuk darah kun laginya. Uro kadang-kala taupat go. Uro kadang-kala ngan tetangga hanapah. Na orang lingka mewah kehidupan tanyo iri, tanyo dengki, tanyo taribah tip uro. Kadang-kala dengan orang syik yang tinggal gampung hana pernah tahu. Wate ke telefon ke pegak haine lun ka sakit tapua belanja bacun hae lo minta belanja mak long sibuk sehingga durhaka kita dengan orang tua. Kadang-kala dengan lako bino udip hana harmonis, wate uro karu tip tabi sehingga tengku imum tip uro hadir ke rumah katanya untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga katanya. Tip uro bermasalah sehingga malaikatnya Allah menulis catatan kehidupan kita dengan tinta merah. Uronyo gehadirkan sabok malam yaitu nisfi Sya'ban untuk gepampun dosa oleh Allah Ta'ala. Kita pun tidak sadar hamba Allah, maka kita tidak tanyakan pada diri sendiri, di manakah posisi diriku sebagai hambanya Allah dan umat Muhammad. Dalam hadis Nabi pernah ditanyakan oleh para sahabat yang terkagum-kagum dan kaget dengan kondisi Rasulullah. Kenapa ya Rasul, engkau beribadah dalam bulan suci Sya'ban ini lebih gencar, lebih meningkat, lebih banyak dibandingkan bulan Rajab yang sebelumnya? Nabi menjawab, dalam bulan Sya'ban ini orang-orang alpa terhadap kelebihannya. Padahal bulan Sya'ban apa kali Nabi adalah bulan persiapan. Baik sampai waktu teruk bulan Ramadan itu, lagi tanya wujud ke pribadi yang prek budak sawo, pajuh sawo dan prek buka waktu seput. Bermakna tengku kosong dari ibadah, bahkan kosong hae tidak ada upaya untuk latihan sebelum Ramadan. Waktu teruk bulan Ramadan lagi lintah kenang baku, lagi pacat, lagi ulat lam tarik uro, lagi pacat kenang sirah. Kondisi gedanya aluh alah apuh apa seolah-olah tidak mampu beribadah. Itu semua tidak akan terwujud bila ada konsep dan ada wacana memperbaiki diri, mempersiapkan diri dalam bulan suci Sya'bannya. Bak pertengahan uronyo puasa sunat, leuro menurut hingga Senin puasa sunat. Ujung Sya'ban pun akan kita upayakan untuk berpuasa sunat dan memperbanyak ibadah yang lainnya. Contoh lagi baca Al-Quran, lebih-lebih malam nisfi Sya'ban. Fatwa para ulama kita yang ada di Aceh, khususnya yang sering katanya rumpuk malam nisfi Sya'ban nak baca Yasin lego. Kadang-kala ada orang yang berpendapat itu tidak betul, itu tidak benar. Yasin dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, siapapun yang membacanya lebih-lebih bak malam Jumaat akan ampun dosa oleh Allah Ta'ala dari malam sampai subuh dan bak malam lom. Artinya pu ampun dosa si malam penuh oleh Allah Ta'ala. Gecok pendapatnya oleh ulama katanya gepedu Yasin, baca Yasin bak malam Lailatul Bara'ah, bak malam nisfu Sya'ban fakat. Karena malam nisfu Sya'ban malam gepa ampun dosa oleh Allah Ta'ala, malam geangkat semua doa, malam geterimang doa, malam geangkat semua amalan kebaikan. Maka terpenuhi amalan getanya dengan ibadah baca Yasin lehetro dan sembayang tasbih. Lagi yang kamu lakukan untuk malam di Masjid Jami, tepatnya jam 9 kami adakan haflah tausiah yang sebelumnya diawali dengan sembayang tasbih rakaat. Itu kita lakukan, kita penuhi, kita laksanakan. Tujuannya kenapa? Semoga usai Sya'ban nantinya akan menjadi pribadi yang sudah siap untuk bertempur, untuk berlomba, untuk turnamen dalam bulan suci Ramadan. Sehingga hana le tadempok wate bulan Ramadan, bak pun Ramadan yang persi lagi tanya ujak upekan. Pakon ramai urang di masjid, saf puno ibadah sampai terus ujung tarawih, suara menggelegar malam pertama Ramadan.
Tetapi wate ujung-ujung Ramadan hanya tinggal segelintir manusia yang sudah hidup ruhnya dalam pribadi untuk beribadah. Kenapa orang-orang tersebut mampu hidup sampai akhir Ramadan, mampu qiyamul lail, mampu mempertahankan Ramadan, mampu beribadah di dalamnya, mampu membaca Al-Quran? Kenapa? Karena dalam bulan suci Sya'ban sudah melakukan persiapan demi persiapan untuk menuai hasil yang indah. Lagi katanya turnamen bola, menyobolanya rajin latihan, rajin adakan latihan fisik, maka akan mampu tampil maksimal. Begitu juga dalam ibadah bulan Ramadan, legatanya akan mampu udep dan beribadah sampai akhir bulan Ramadan. Seandainya dalam bulan Sya'ban sudah kita lakukan persiapan. Semoga orang Syi'lun persiapan demi persiapan, lebih-lebih untuk malam yang merasa berdosa dengan orang Syi', yang merasa tidak hana tepat, hana pah akidah, pernah salah kata terhadap agamanya Allah, sehingga tanya termasuk orang yang murtad dan syirik, dan yang hanapah dengan jiran, dengan tetangga, orang-orang yang melakukan permusuhan dengan sanak keluarga sesama muslim, itu tidak akan diampunkan dosa oleh Allah pada malam Lailatul Bara'ah, pada malam nisfu Sya'ban yang akan kita sambut nanti malam. Semoga pada malam nisfu Sya'ban nantinya, legitanyo yang di Masjid Jabal Nurnyo, yang hadir subuhnya, dan umumnya jamaah yang akan hadir nanti malam akan jadi ke pribadi yang geampunkan dosa oleh Allah Ta'ala, dan geangkat amalan kebaikan gedanyo dengan buku yang bertuliskan tinta hijau, tidak berlabelkan dengan tinta-tinta merah. Yang terakhir urang Syi'lun, karena kondisi masjid yang tengah laginyo, ibadah yang sangat diperlukan oleh masjid dari gedanyo uronyo adalah sedekah yang kepada masjid, sehingga masjid yang mantong golom berlapiskan dengan cat akan berlapiskan dengan cat. Masjid yang golom lantai 2 akan mampu kebangun oleh panitia dengan sumbangan yang gedanyo dengan sumbangan yang gedanyo infak. Wate di yaumil qiyamah gedanyo kebangkitkan oleh Allah Ta'ala, tiba-tiba tanya teduh dan takalan sabuh singgah sana, sabuh istana yang luar biasa pakon, karena pernah tamu sedekah ke Masjid Jabal Nur, harta terbaik gedanyo untuk gebangun rumah Allah li para panitia. Semoga dalam bulan Sya'bannya pun li gedanyo akan jadi kepribadi yang gemar untuk melakukan sedekah, berinfak di jalan Allah. Semoga kita pun akan mampu dibangunkan istana di yaumil qiyamah kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jina tabu jarau danyo laki doa ba Allah, semoga akan ijabah pu yang gedanyo pinta ba subuh.